heard a really loud noise, and my son said, "Ow," and I had to pull over. A road rage suspect firing into the rear of her car, striking Aiden in his booster seat. Mungkin di kasus kali ini jadi kasus yang bener-bener nyesek. Karena bisa dibilang meninggalnya anak ini tuh kayak meninggal sia-sia karena kebodohan orang lain. Kita langsung aja masuk ke kasusnya Aiden Lius. Aiden Leo merupakan anak umur 6 tahun dari pasangan Joanna Clunan dan Joey Leo. Dia bukan satu-satunya anak dari keluarga ini, tapi dia juga punya kakak yang lumayan jaraknya cukup jauh, yaitu Alexis. Aiden ini dikenal sebagai anak yang manis, gak pernah kasar, omongan yang keluar dari mulut itu selalu bikin orang happy, pokoknya selalu bikin sekitarnya itu selalu dalam keadaan bahagia. Jadi mamanya Aiden ini pernah cerita kalau misalkan suatu hari Aiden ini lagi jalan-jalan ke semacam playground taman anak-anak gitu ya. Nah di sana itu tiba-tiba dia ngelihat ada satu anak yang bisa dibilang autis karena gerak-geriknya itu cukup berbeda sama anak-anak lainnya yang ada di taman bermain itu. Jadi anak ini tuh tiba-tiba jatuhin badannya ke pasir, diangkat lagi, jatuhin lagi gitu kayak marah-marah sendiri. Nah orang-orang atau anak-anak di sekitaran situ itu otomatis pada takut, pada ngejauhin anak inilah, pokoknya nggak mau main sama anak ini. Tapi beda sama Aiden guys. Di situ tiba-tiba Aiden nyamperin nih anak yang lagi jatuh di pasir ini dan akhirnya dia ngomong nih si anak yang autis ini, "I don't wanna talk," atau "aku nggak mau ngomong." Terus si Aiden dengan santainya, anak umur 6 tahun itu dia bisa ngertiin anak ini dan bilang, "You don't have to talk." Kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Sampai akhirnya ya udah, yang nemenin anak ini bermain Aiden. Teman-teman lainnya nggak ada yang mau nemenin dia. Bahkan di ulang tahunnya yang ke-6 waktu niup lilin itu kan biasanya kita niup wish-nya gitu kan. Kita sebutin keinginan kita tuh untuk tahun ke depan apa. Dia cuma ngomong kayak gini. Untuk anak umur 6 tahun ini sebenarnya agak nggak masuk akal ya, karena terlalu dewasa pikirannya. Dia cuma gini, "Aku cuma pengen semua orang bahagia." Dia cuma ngomong kayak gitu. Untuk biasanya kan anak umuran segitu wish-nya itu ya pengen punya mainan inilah, pengen dibeliin itulah. Tapi beda sama Aiden. Jadi ini bisa dibilang Aiden tuh anak yang spesial banget. Suatu hari di tanggal 21 Mei 2020, Aiden duduk di bagian belakang mobil dengan mamanya di depannya. Aiden duduk di belakang itu menggunakan car seat kayak untuk balita-balita gitu. Karena emang di luar negeri aturannya ketat banget, jadi balita harus pakai tempat duduk yang modelan kayak gitu. Dikendarailah mobilnya menuju arah 55 Freeway di Orange County, dan rencananya mamanya ini mau nganterin Aiden ke sebuah kindergarten atau TK gitu. Jadi di sana tuh dia cuma main-main doang sama temennya. Daerahnya itu namanya Calvary Chapel Academy di Yorba Linda. Nah sampai akhirnya kalau jalanan tol gitu kan ada exitnya nih. Dia mau exit di mana? Mau keluar jalan kan? Mau udah nyampe. Nah pas mau exit kayak gini tiba-tiba ada kendaraan lain, mobil lain di belakang dia tuh tiba-tiba motong. Dan otomatis dia kaget dong, mamanya yang lagi nyetir kaget dong. Nah mamanya ini akhirnya kayak negur gitu orang yang motong jalannya itu. Dan orangnya itu juga balik marah nih, tapi nggak berhenti guys, mobil tetap dalam keadaan jalan. Sampai akhirnya tiba-tiba di bagian belakang mobilnya mamanya Aiden ini ada satu bunyi yang kenceng banget kayak cung gitu, das gitu, kayak tiba-tiba kaget dong mamanya, kayak tabrakan enggak, tapi ada suara kenceng yang tembus kayaknya ke dalam mobilnya tapi dari bagian belakang. Dan tiba-tiba Aiden di situ ngeluh dan bilang kayak ouch, au gitu, kayak cuman au gitu doang. Mamanya kaget dong, langsung mobilnya dipinggirin di pinggir jalan. Akhirnya Aiden dikeluarin dari mobil, jadi diangkat dari car seat-nya itu, diangkat pas mau digendong. Mama itu baru sadar kalau Aiden itu megangin perutnya kayak gitu dengan muka yang kesakitan. Dan pas dibuka ternyata tangannya pas diangkat, itu tangannya udah penuh darah, semua darah tuh udah ngocor dari perutnya. Dan baru situlah mamanya sadar terjadi tembakan di mobil itu yang kebetulan ternyata menembus mobil mamanya ini dan langsung mengenai Aiden. Akhirnya diteleponlah ambulans segala macam, dan pas ambulans datang tuh muka Aiden udah mulai pucat biru. Dan akhirnya dalam perjalanan dengan ambulans ke rumah sakit, Aiden meninggal. Joanna ini sempet gak mau ngomong sama siapapun, shock karena anaknya ini yang lagi lucu-lucunya ini tiba-tiba meninggal dalam keadaan yang bingung juga. Yang nembak ini kabur guys, mobilnya itu gak terdeteksi. Jadinya mamanya stres, makin stres, anaknya meninggal, pembunuhnya gak tahu siapa. Dan mamanya ini sempat menjauhkan diri dari orang-orang sementara waktu. Kepolisian California akhirnya menyelidiki lah apa sih yang sebenarnya terjadi lewat kamera segala macem. Dan ternyata benar, emang mobilnya Aiden itu ditembusin sama peluru yang emang menyentuh bagian belakang mobil dan benar-benar ada lubangnya gitu guys. Dan akhirnya masuk dan ya udah
kenanya ke Aiden waktu itu. Info yang didapat dari kamera CCTV yang tertangkap itu jenis mobilnya adalah Volkswagen Golf Sport keluaran 2018 atau 2019. Tapi sayangnya plat nomornya itu nggak kebaca guys. Namanya highway ya, tol gitu kan kenceng-kenceng. Nah kameranya itu nggak bisa menangkap plat nomornya. Di sini mamanya si Joanna ini cuman bilang dia itu punya informasi jenis mobilnya itu ya Volkswagen, dan juga yang mengendarai itu waktu itu adalah seorang cewek dengan penumpang di sebelahnya yaitu seorang laki-laki. Karena nggak kelihatan nih si plat nomornya itu nomor berapa, karena kalau kelihatan plat nomor itu otomatis gampang banget kan dicari lokasi pemilik mobil itu siapa tuh gampang. Tapi karena ini nggak ketahuan, akhirnya ya prosesnya berjalan cukup lama. Karena orang juga bertanya-tanya nih selama proses ini, kenapa ada orang yang tiba-tiba mau nembak anak berumur 6 tahun yang notabene nggak salah apa-apa, kenapa harus ketembak dan ditembak? Tujuannya apa? Kalaupun misalnya hanya cuman kayak berantem di jalan, kenapa harus mengeluarkan tembakan itu? Akhirnya karena simpatisan orang yang bener-bener perhatian sama kasusnya Aiden ini, itu banyak banget, gak cuma dari Amerika doang, bahkan dari seluruh dunia. Akhirnya dilaksanailah pencarian besar-besaran dengan total hadiah 700 juta. Siapapun yang bisa mendapatkan informasi tentang mobil ini. Karena bantuan juga dari pengusaha sekitar, warga, semuanya sumbangan, sampai akhirnya reward itu bukan 700 juta lagi, tapi 7 miliar bagi siapa yang bisa mendapatkan informasi tentang siapa yang nembak ini. Di pinggiran jalan tempat Aiden ditembak itu banyak banget ditaruhin orang itu boneka-boneka, mainan anak, bunga, teddy bear yang gede banget, ya ucapan bela sungkawa segala macam tentang kematian Aiden ini. Karena ya kematiannya ini sama sekali gak ada ujungnya dan waktu itu belum ditemukan nih pembunuhnya siapa. Bahkan diadakan lagi nih berbeda ya sama rewards tadi, yaitu penggalangan dana untuk penguburan Aiden ini. Mulai dari target itu 1,5 miliar. Tapi ternyata target segitu terlampaui dan berkumpul sekitar 5 miliar. 2 minggu berlalu tanpa informasi yang begitu memadai, tapi tetep nih orang-orang tuh pada ngirimin kayak semacam saran dan lain-lain ke kepolisian, sampai akhirnya ketemu satu nama yang mengarah ke seorang pria yang di tanggal 6 Juni itu akhirnya disamperin rumahnya sama polisi, yaitu Marcus Anthony Harris yang tinggal di perumahan Costa Mesa, di mana tinggal di situ sama dia dan pacarnya. Dan di sini akhirnya Marcus mengakui dan bilang katanya mungkin aja dia bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi atau ditembaknya Aiden itu. Tapi alasannya bener-bener kayak mind blowing banget guys. Jadi ternyata detail yang Marcus jelaskan di sini adalah, jadi ketika mobil yang dikendarai oleh si pacarnya si Marcus ini lagi ngendarain kayak gitu dan motong, si Joanna kan marah-marah nih ke si pengendara ini nih. Nah, Joanna ini langsung mengacungkan jari tengahnya itu ke mukanya si pengendara, yaitu si Marcus sama ceweknya kan. Karena dia kesel dikasih jari tengah kayak gitu, sampai akhirnya dia ngeluarin senjata dari mobil dia dan ditembakin lah itu ke mobilnya mamanya Aiden, mobilnya Joanna. Jadi secara random aja dia tembak dar gitu dan nggak sengaja, ya udah kenanya ke Aiden. Dan pada hari penembakan itu, karena mereka nggak tahu siapa yang meninggal, karena mereka langsung kabur kayak gitu, ya mereka ngelanjutin kehidupannya kayak biasa, kerja dan lain-lain tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Pokoknya kayak gak ada kejadian apa-apa. Dan ternyata seminggu setelah kejadian itu, si Marcus ini juga pernah bermasalah sama seorang pria yang mengendarai sebuah Tesla, dimana si Marcus ini hampir juga nembakin si cowok ini. Tapi karena si cowok ini langsung ngomong, gua laporin polisi lu karena ini bla 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 bla, dia langsung takut, akhirnya ya udah nggak jadi nembak. Jadi si Marcus ini bener-bener ringan tangan banget guys. Jadi dia itu suka sama senjata-senjata gitu. Di Instagramnya itu dia sering banget ngupload video-video dia lagi latihan nembak pakai berbagai jenis senjata. Dan kebiasaannya yang suka nembak kayak gini ditambah temperamennya yang sering marah-marah, itu adalah kombinasi yang nyeremin banget kalau misalkan dia lagi emosi. Bisa aja dia nembakin semua orang yang ada di dekat dia. Nah, awal mulanya kenapa dia bisa dicari sama polisi ini adalah di tanggal 28 Mei, itu teman kerjanya si Marcus ini. Jadi si Marcus itu kerja kayak di perusahaan otomotif mobil gitu, kerja di bengkel gitu. Dan si Marcus ini lagi benerin mobil, lagi kerja, tiba-tiba temennya ada ngomong. Karena beritanya ini gede banget kan, langsung dia ngomong kayak, itu mobil yang lagi dicari sama polisi kok mirip banget ya sama mobil lu. Si Marcus langsung bingung kan, ngapain gua kok gak ada hubungannya gitu. Dia gak tahu apa-apa kan, kesannya gak tahu apa-apa. Sampai akhirnya di rumah dia cari-carilah informasi di internet yang udah pasti banyak banget tentang si Aiden ini dan jenis mobil dia yang lagi dicari.
pas lagi kayak dibuka kayak gitu, dia sadar itu beneran mobil dia dan apa yang dia lakuin itu dia sadar kalau misalkan dia udah membunuh seorang anak. Karena takut ditangkap sama polisi, sampai akhirnya si Markus ini pernah ngerencanain nih pas dia tahu kalau misalkan itu ternyata dia yang lagi dicari. Dia itu berusaha untuk menyembunyikan mobilnya yang lagi dicari ini di sebuah tempat dan menggunakan mobil lain untuk transportasi sehari-hari dia. Bahkan dia juga merubah penampilan fisik dia dan juga melamar ke negara lain untuk bekerja. Jadi dia ada rencana untuk kabur lah ke negara lain nih. Jadi jenggotnya itu dicukur, rambutnya dipanjangin, agak dicepol kayak gitu. Pokoknya tampilannya itu diperbeda lah biar kelihatannya kayak orang lain. Tapi untungnya polisi langsung gercep banget, langsung cari tahu dan akhirnya ya udah dia ketangkep beserta dengan pacarnya juga dan akhirnya sekarang masih dalam proses persidangan juga. Kalian bisa juga langsung lihat proses pemakamannya di channel YouTube dari gerejanya si Aiden ini dan itu bener-bener sedih banget guys. Dan banyak juga orang yang menyadari sayangnya anak seumur kayak gini harus menderita, harus meninggal dengan cara yang benar-benar sia-sia dan aneh dan diakuin sama orang yang gak bertanggung jawab. Sekian kasus dari Aiden Leos kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you guys for watching. Bye.